Ya, semangat. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Mulai ayat 1 sampai 11. Ya, ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu dalam kitab kita, mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Kalau judul perikopnya berjudul Roh Kudus dijanjikan. Roh Kudus dijanjikan. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11 secara bergantian, tapi saya baca nanti ayat 1 dan Bapak Ibu terus bergantian kita sampai selesai. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis memang tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke sorga. Sebelum itu Dia Roh Kudus yang dipilih. kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan tentang apa-apa yang Ia katakannya. Kami dengar dari Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu mereka bertanya, Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang diterapkan Bapa sendiri, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mari kita baca bersama-sama 11, 1, 2, 3 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ini hari Kamis. Nah, ini hari Kamis. Jadi tidak hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu ada namanya terus. Tapi kenapa ini hari Kamis? Ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Enggak haleluya. Haleluya. Jadi kita beribadah pada hari ini untuk mensyukuri, merenungkan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini itu yang saya sampaikan. Katanya kepada kita, ini bukan hari biasa, tapi adalah hari khusus,
Hari apa? Yakni kenaikan Yesus Kristus itu. Ingat, kenaikan Yesus Kristus. Sehingga inilah hari kenaikan Yesus Kristus. Kalau hari Minggu, Minggu Probatik, ini kenaikan Yesus Kristus. Minggu nanti adalah namanya, baru tibalah hari Pentakosta. Itu dia, itu deretannya. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, mau Tuhan buatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, ini yang mau dikatakan kepada kita dari firman Tuhan yang telah kita baca ini yang katakan janji Yesus bagi orang percaya. Ingat, janji Yesus bagi orang percaya. Jadi dari firman yang sudah kita baca di sana mau dikatakan janji Yesus. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Ingat, tidak kepada semua orang, tapi kepada orang yang percaya. Ingat itu, orang yang percaya. Kalau itu apa arti janji? Supaya kita paham dulu. Apa janji? Memang kita tahu, aku berjanji ya. Aku berjanji. Aku berjanji. Ini. Sekarang ini janji Yesus. Ini yang penting. Janji Yesus kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Apa arti janji itu? Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kejadian dan kesanggupan yang akan dilakukan. Sehingga dia berjanji, dia akan menyatakan kesediaan dan kesanggupannya kepada umat. Itulah dikatakan kepada kita pada hari ini, pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu. Kalau begitu, apa yang kita maksud orang percaya? Orang percaya. Ingat, itulah orang percaya. Dari tanya nanti diri sendiri, apakah aku orang percaya atau tidak? Itu baru kita nanti tahu apakah aku termasuk atau tidak. Sehingga apa begitu, aku orang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya ada di dalam, yakni kuasa dan pimpinan tuntunan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu orang yang percaya. Kalau kita sudah percaya kepada Dia, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang mengaturnya, memimpinnya, menopangnya, semuanya hidup kita. Sehingga bagaimana hidup kita harus selalu tetap berserah ke dalam tangan Tuhan, mempercayai semua hidup kita hanya di dalam Tuhan. Amen. Kalau tidak, kita tidak termasuk orang yang percaya. Karena kalau kita datang beribadah, belum tentu orang yang percaya. Belum tentu kita percaya. Kita hadir di sana hanya karena sesuatu yang kita rencanakan atau pikirkan atau dan sebagainya. Itu. Tapi kalau kita sungguh menjadi orang yang percaya, seluruh hidup kita sepenuhnya ini kita serahkan dalam Tuhan. Tuhan, rencanamu lah yang terjadi dalam seluruh kehidupan. Yang itu dikatakan amin. Amin. Mau untuk itu Bapak Ibu? Amin. Benar? Karena itu, apa janji Tuhan dari firman ini kepada kita? Ada 4 hal yang perlu kita renungkan. 4 hal yang perlu kita renungkan. Apa itu? Yang pertama, kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ke ayat yang ketiga, satu pokok. Firman ini disampaikan pertama-tama sekali oleh Lukas
Ingat, oleh Lukas. Kepada siapa? Kepada Theophilus. Karena ada 2 surat Lukas. 1 kitab Lukas, 1 kitab Kisah Para Rasul. Ini tulisan Lukas. Kitab Lukas pun kalau kita baca itu untuk Theophilus. Ini pun untuk Theophilus sebagai pribadi kepada mereka disampaikan oleh Lukas. Sekarang kita seperti Theophilus masa kini. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada kita sekarang, engkaulah menjadi Theophilus masa kini. Firman ini sekarang ku sampaikan kepadamu pribadi lepas pribadi. Kalau sungguh menjadi orang yang percaya kepada Dia. Apa yang pertama diterangkan di sana, diungkapkan di sana oleh Lukas tentang Sang Yesus itu, dia pertama dikatakan kalau kita perhatikan di sana, ya. Kita perhatikan sampai pada hari ia diangkat ke surga. Mulai 2. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ingat, tentang kerajaan Allah. Karena ketika hari Paskah, ingat, ketika pada hari Paskah, pada minggu pagi-pagi, perempuan pergi ke kubur dan melihat batu sudah terkubur. Dimaksud mereka melihatnya tidak ada lagi tubuhnya di sana, sehingga ada orang berpikir bahwa Yesus itu sudah diambil oleh seseorang. Bahkan ada yang menuduh murid-muridnya yang mengambil yakni. Sehingga beritakan bahwa Yesus itu bukan karena bangkit. Ingat, itu orangnya. Dia bangkit. Dia diambil, ditempatkan kepada yang lain. Sehingga tidak ada di sana. Tapi setelah dia masuk dan melihatnya, kalau kita baca, Yesus menampakkan diri pada perempuan-perempuan itu dan juga kepada rasul-rasul. Pasti kita itu memang dia akan lihat, tapi itu tidak menjadi suatu pegangan yang kuat. Kalau hanya Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya saja, dan setelah dia menampakkan dan dia pergi terus langsung naik ke surga pada waktu itu, pasti mereka tidak dipercaya. Itu berita bohong. Istilah sekarang disebut berita mitos. Oh, itu mitos, betul hanya cerita saja. Sehingga di sana kata tadi, maka setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Inilah yang pertama dikatakan kepada kita. Dia menunjukkan dirinya. Itu yang pertama di sana. Dia katakan kepada mereka, inilah aku. Aku sudah bangkit, inilah aku. Lihat dari dirimu, perhatikan. Sehingga dia mengajar, ini yang aku sampaikan dengan kerajaan Allah. Aku sampaikan kepadamu, aku
setelah mati di kayu salib. Aku menderita untuk menyelamatkanmu. Aku ingin mau mengangkatmu untuk bersama aku nanti masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Dikatakan, engkau menjadi pengikut kerajaan Allah itu. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Sampai 40 hari dia berjukan dirinya tidak hanya kepada para muridnya atau perempuan-perempuan, tapi kepada banyak orang untuk menunjukkan tidak apa artinya cerita itu tidak benar, apa yang mitos-mitos tadi, bahwa dia sungguh-sungguh inilah aku. Haleluya. Haleluya. Kenallah diriku, ini aku. Amin. Aku tunjukkan diriku kepada mereka, sehingga mereka melihat dan itu menjadi satu bukti yang tidak boleh diganggu gugat. Haleluya. Itu yang pertama. Karena itu juga kepada kita. Memang kita tidak seperti pada zaman dulu. Kita tidak hidup pada saat Yesus telah bangkit. Sekarang seperti tadi, kamu percayakan kamu firman Tuhan yang telah dikatakan sekarang pada kita bahwa Dia telah bangkit dan Dia telah menyatakan dirinya kepada mereka dan Dia hidup. Percayakah itu kita untuk semua hadir ini? Itu maksudnya. Percaya. Amin. Makanya engkau orang yang percaya. Apa yang aku janjikan dulu juga janjiku bagi kamu. Kalau sekarang walaupun matamu secara ini yang normal ini tidak melihatmu, tapi kau percaya aku dulu sungguh bangkit. Aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka bahwa cerita tentang kebangkitanku adalah kebenaran. Aku bangkit untuk menyelamatkan engkau. Aku membebaskan engkau. Inilah yang dikatakan kepada kita. Kita harus percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia menyatakan dirinya kepada mereka. Dan kita percaya firman yang disampaikan kepada mereka oleh Lukas adalah kebenaran. Amin. 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 Dan untuk ini tidak hanya oleh dikatakan Lukas, untuk menguatkan pandangan ini kita bandingkan juga seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Kita tahu siapakah Paulus itu? Kita tahu kan? Halo Bapak Ibu, tahu Paulus? Termasuk itu. Tapi dia sendiri untuk mengatakan dalam Korintus ataupun 11 ayat 16 katakan, sesudah itu, perhatikan dia katakan kepada jemaat di Korintus, ia huruf besar, ia menampakkan diri kepada lebih dahulu, ya, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Setelah dia nampakkan dirinya juga nampakkan sampai kepada 500 sekaligus. Pengakuan Paulus untuk mengatakan sungguh-sungguh dia bangkit dan orang untuk melihat itu sampai 500 orang. Ya, saksi. Kalau Alkitab hanya 2-3 orang pun sudah menjadi saksi. Tapi 500 orang. Jadi kebangkitan Yesus bahwa sungguh-sungguh dia bangkit dari kematian. Amin. Tidak seperti berita-berita yang kita dengar. Oh, dia tidak pernah Yesusmu itu bangkit. Enggak pernah dia disalibkan, Tuhanmu itu enggak. Tapi Yesusmu itu ditimil apa? Dia ditukar dengan orang lain. Orang lain yang disalibkan bukan dia. Dia langsung dia naik ke surga. Ya, ada begitu yang mengajarkan, tapi dia sungguh-sungguh bangkit. Amin. Haleluya. Apa tunjukkan dirinya, yakinilah itu. Dialah Yesus yang telah mati untuk kita. Haleluya. Haleluya. Itulah yang pertama dikatakan kepada kita. Kalau dia sudah tunjukkan, apa yang kedua dikatakan mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang kelima.
Dikatakan di sana kembali pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ingat, janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Ingat, dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Perhatikan ya, membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Kata itu pada murid-muridnya, pada orang sana. Karena itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tetap di Yerusalem. Kamu sangat berdoa. Kamu berdoa, jangan sampai nanti Roh Kudus itu dibaptiskan. Dipakai di sini, perhatikan ya, dibaptis, bukan dicurahkan. Jadi dua hal yang perlu kita perhatikan. Artinya dibaptis dan dicurahkan, mungkin orang menganggapkan sangat berbeda. Ada mengatakan beda kan? Dibaptis dan dicurahkan. Itu ada menganggap itu berbeda. Tapi kalau kita pahami dengan dalam, sebenarnya tidak terpisah. Itu seperti dua sisi yang tak terpisahkan. Amin. Amin. Apa arti dibaptis? Sebenarnya yang ditulis di sini, lihat Alkitabnya. Yohanes membaptis dengan air. Kata dipakai bahasa Indonesia dengan. Ingat, terjemahan ini kurang tepat. Ingat, tidak kurang tepat. Ya, bukan dibaptis dengan air, bukan dibaptis dengan Roh Kudus, tapi dipakai dengan kata Yunaninya, ke dalam. Dibaptis itu artinya ke dalam. Dibaptis ke dalam air, dibaptis ke dalam Roh Kudus. Apa arti dibaptis? Diselamatkan, dicelupkan, dan dimasukkan ke dalam. Amin. Berapa amin? Amin. Itu arti disalibkan, apa dibaptis. Itu makanya kita membaptis, dicelupkan ke dalam air, bukan dibaptis dengan air. Kalau dibaptis dengan air, dimasukkan dengan air, ya kan agak beda maksudnya kan. Tapi dicelupkan, dimasukkan ke dalam air. Begitulah kita, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita dimasukkan ke dalam Allah. Seperti kita dimasukkan ke dalam air itu. Ini dia. Itu makanya yang kedua sana, apa janji kedua? Membaptis dalam Roh Kudus. Kita dibaptis dalam Roh Kudus. Karena itu, supaya kau dibaptis dengan Roh Kudus, supaya kau menyatu masuk ke dalam Roh Kudus itu, sehingga kamu ada bagian di dalam Allah itu sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah penyataan Allah yang terakhir, yang ketiga. Karena Allah itu menyatakan dirinya dengan tiga cara. Pertama, dia menyatakan dirinya sebagai Bapa. Itu Bapa.
Sudah itu dia menyatakan dirinya melalui anaknya, ya, yang kita sebut Yesus Kristus. Maka melalui itulah siapa yang ada di Bapa, Anak, dia ada di dalam Bapa. Tidak terpisahkan. Sekarang itu maka dikatakan oleh Yesus, kalau aku telah naik ke surga, maka aku akan mengutus Roh Kudus kepada. Amin. Ingat, Roh Kudus, ya, karena dia sudah naik ke surga. Roh Kuduslah menjadi kehadiran Allah di tengah-tengah. Bahkan kita masuk ke dalam diri. Amin. 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 Kita masuk ke dalam diri dan kita juga dicurahkan Roh Kudus. Seperti bandingkan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Ketika kita makan dari tubuhnya, minum dari darahnya, aku di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Amin. Sehingga kalau kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam diri kita. Amin. Allah dan kita tidak terpisahkan, sudah menyatu kesatuan yang utuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Itulah yang kehidupan. Itu makanya kita berdoa doa sepuluh malam kita. Kalau memang sungguh-sungguh dia orang yang percaya, nanti malam dia bergumul untuk sholat kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dia memberikan dirinya untuk datang. Oh Tuhan, aku akan datang beribadah 10 malam ini. Karena aku percaya janji-Mu. Ya, amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ya, buktikanlah nanti malam. Ya. Ya. Nggak ada fakta yang lain. Tuh. Yang untuk ini kita lihat. Untuk ini bandingkan kembali, ingatkan Yohanes 1 ayat 3b 33b dikatakan, jikalau engkau melihat roh itu, dikatakan Yohanes ketika dia berkata, jika engkau melihat roh itu membesar, roh itu turun ke atas seseorang, itu turun ke atas seseorang, ketika itu seseorang dan tinggal di atasnya, nah itu karena artinya firman telah menjadi manusia itu, dia menjadi daging seperti manusia, sehingga roh ini mau singgah di atasnya. Itulah yang dimaksud orang. Sebabnya orangnya, kalau ada roh itu hadir dan dia tinggal di dalamnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu maksudnya. Karena untuk membuktikan siapakah Yesus itu sebenarnya, apakah dialah untuk menggenapi janji perjanjian lama atau tidak. Karena dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ketika dia dibaptis, lihat, dia dibaptis, maka adalah Roh Kudus datang kepada dia. Itulah dia orangnya. Karena tidak semua orang yang dibaptis dapat Roh Kudus seperti itu. Itu maksudnya. Amin. Amin. Tapi ketika dibaptis ada Roh Kudus datang. Bahkan Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Inilah dia, itu maksudnya. Itu katakan Yohanes, itulah orangnya. Dialah nanti yang akan membaptis kamu dari Roh Kudus itu dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Ketiga, ya, ketiga kita lihat untuk ayat berikutnya, mulai dari ayat yang ke-7 tadi kita perhatikan di sana ayat ke-8-nya itu apa ini ke-6. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena dikatakan tadi Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Tadi yang
Ingat itu ayat 4 itu tadi, ayat 5, ayat 3, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kalau begitu kerajaan Allah itu sudahkah akan dihadirkan sekarang? Nah itu, engkau pulihkan sekarang. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menguasai. Mau kapankah kerajaan Allah itu hadir, itu bukan urusan. Amin. Katanya bukan. Yang menjadi yang perlu tahu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, ini pakai turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Itu katanya. Kalau nanti Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepadamu, jadi tak terpisahkan itu. Pada saat engkau dicurahkan rohnya, engkau saat itulah engkau dibaptis dalam Roh Kudus. Sedang dicurahkan rohnya, kau sedang dimasukkan ke dalam Roh Kudus, masuk ke dalam. Ya. Inilah jadi yang kedua. Ya. Sudah itu kamu harus menjadi saksi. Dan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau itu apa dikatakan? Kalau sudah Roh Kudus ada dalam dirimu, ketiga, kamu harus menjadi saksi di sekitar. Bisakah kita menjadi saksi di sekitar kita? Itu persoalannya. Kamu harus menjadi saksi di sekitarmu. Kalau Roh Kudus sudah masuk ke dalam dirimu, lihat, kalau Roh Kudus sudah masuk ke dalam dirimu, kalau Yesus berkata, kalau dapat dalam 14 itu ayat 16 itu nama kalau lupa, nanti kalau Roh Kudus sudah dicurahkan kepadamu, itulah yang mengajarkan, itulah yang memimpinkan. Sehingga kalau kita sudah diajar oleh Allah yang ada dalam diri kita, maka hidup kita berbeda dari orang yang lain. Tidak seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak seperti lagi kita dilihat di sana. Kita tidak lagi seperti orang yang kita kenal yang lain itu. Kita melihat, iya, anak ini luar biasa. Inang ini luar biasa. Sang muda-muda ini luar biasa. Mereka ini gak ada melihat seperti anak ini. Hidupnya, lengkapnya, perjalanannya, terus dia amati terus. Kalau pergi setiap ibadah dia pergi, setiap apa dia lakukan, dia kerjakan. Tuhan luar biasa. Sehingga ditanya, mati dia kamu beribadah di sana. Aku bisa ikut abang beribadah denganmu, karena dia dilihat kita di sana menjadi saksi. Karena dia tidak sama seperti orang lain. Karena di sana kita bisa menjadi panutan atau teladan di mana kita berada. Haleluya. Haleluya. Kita dilihat beda sekali. Lihat sang inang ini, amang ini, sang siapa ini, dia sangat tidak sama seperti yang lain. Maka di sana kita harus menjadi saksi. Itu maksudnya menjadi saksi. Dia tidak harus pandai ngomong gini, cerita berkobar. Bukan itu maksudnya bersaksi saja. Karena hidup kita ini adalah saksi di tengah-tengah masyarakat. Haleluya. Itulah kalau kita ibadah setiap malam berada. Kalau sudah kembali puji-pujian berkata, Bapak Ibu mari ada kesaksian. Ada? Dia katakan tidak ada saksi. Kita katakan kehadiran kita pun sudah menjadi kesaksian. Haleluya. Haleluya. Itu kesaksian. Dia hadir, tengah mingguan hadir, dia hadir. Nah, itu sudah kesaksian juga. Dia lihat anakku ini menjadi saksi di mana pun dia berada. Anakku ini luar biasa. Dia menjadi saksi di tengah masyarakat lingkungan. Dan untuk itu kita bandingkan dengan Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 10 katakan,
kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Dia. Kalau kita sudah menjadi saksi Tuhan, sekaligus kita menjadi hamba Tuhan. Yang kita pikir hamba Tuhan hanya harus di depan ini melayani, ya, membawa puji-pujian, bermain musik dan sebagainya. Enggak, kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Itu hamba-hamba Tuhan. Nah, berada, maka orang melihat kita tidak sama lagi seperti orang lain. Yang terakhir, mulai dari ayat 9 sampai yang terakhir 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Ia terangkan disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dia sudah naik ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Karena mereka lihat naik ke surga, lihat dia naik ke surga. Tapi tidak sampai situ. Setelah dia naik ke surga, tapi ada dua, lihat disebut dua orang berpakaian putih. Mereka lah yang berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ingat, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapakah kami? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kalau dia naik ke surga, maka nanti seperti engkau dia naik dia ke surga, demikian juga nanti engkau lihat dia akan terakhir turun dari surga kembali. Dari surga kembali. Untuk apa dia nanti datang kembali? Untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena kalau dia sudah datang kedua kalinya, ya, di sana katakan ada seperti suara Nabi mendengar memanggil dia. Yesus sudah mati. Yang mati akan bangkit, dan yang masih bangkit akan diubahkan, dan dia akan menemukan dia di langit bersama dengan itu dia naik akan ke surga Tuhan berikan. Dan untuk ini kita bandingkan Kolose 3 ayat 4, ya, Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu, tampak kelak, artinya kelihatan lagi, artinya kalau dia datang kembali tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dia dalam kemuliaan. Jadi kamu pun nanti menjadi bersama dengan dia, masuk ke kemuliaan. Itu dia. Tapi siapa kamu? Kamu orang yang percaya. Kalau enggak ikut kita di sana, termasuk yang ikut. Sehingga dia naik, dia seperti aku naik, aku turun, akan membawa kamu masuk ke dalam kerajaan surga untuk selamanya. Dan untuk mengakhiri firman ini, kita baca, ya, kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Perhatikan di sana. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ingat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya, banyak. Jika tidak demikian, perhatikan ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu.
apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Nah itu, kalau aku nanti sudah pulang, datang lagi, aku menjemputmu dan bawa kamu untuk tempat yang dipersiapkan oleh Bapa. Itulah selalu doa kita. Itulah selalu ya apa kita selalu dalam hati kita. Maka itu supaya kita menjadi pemiliknya, harus menjadi orang yang bercanda. Kalau enggak, tak bermimpi untuk masuk situ. Gak ada tempatnya di sini. Karena itu mari kita memulailah, maksudnya kita memulailah dalam hidup kita sekarang menaiki peristiwa kenaikan di sini. Oh Tuhan, beri kekuatan begitu. Amin. Ya, aku percaya janji firman-Mu begitu. Beri kekuatan aku menjadi orang percaya kepada-Mu. Kalau katakan nanti kedua kali aku ingin berdiam dengan kesempurnaan selama-lamanya. Yang setuju katakan haleluya. Dan untuk ini kita renungkan firman, kita bangkit berdiri yang mau merenungkan firman Tuhan dan hatinya, kita bernyanyi.